Halo guys, dan ini adalah iPhone 12. Well, semua udah pasti tahu lah ya sama iPhone-nya Apple. iPhone datang lagi dengan generasi ke-12-nya. Makin kesini, kayaknya Apple ngeluarin iPhone hampir tiap tahun kayaknya. Gak kerasa ya, tau-tau udah keluar aja iPhone 12. iPhone generasi ke-12 ini ada 3 varian. iPhone 12 Pro, iPhone 12 aja, iPhone 12 mini. Yang ini iPhone 12 aja. Untuk varian warna, iPhone 12 ini ada warna hitam, putih, merah, biru, dan hijau dengan kapasitas memori 64, 128, dan 256 NVMe. Kalau ngomongin desainnya sih, di iPhone 12 ini agak berbeda dengan iPhone 11. Sepertinya Apple kembali ke masa lalu. Ya kurang lebih 9 atau 10 tahun lalu deh. Desainnya nggak melengkung tapi menyiku seperti iPhone 4 dan iPhone 5. Desainnya itu agak tajam dan persegi, nggak melengkung seperti iPhone 6. Gua sih megangnya pertama agak kagok, tapi lama-kelamaan akhirnya udah biasa juga. Lapisan depannya, kata Apple menggunakan ceramic shield, yang diklaim oleh Apple ketahanannya jauh 4 kali lebih baik. Bagian belakangnya dilapisin oleh kaca dengan logo Apple-nya, sama ada 2 buah lensa utama dan lensa lebar. Kalau dari build quality-nya, so pasti ini nggak main-main sih. Premium class as always. Untuk segi percolokan, iPhone 12 nampaknya masih menggunakan port Lightning. Bukti bahwa kesetiaan itu ada sudah dibuktikan oleh Apple dan port Lightning. Udah lebih dari 10 tahun dan masih berlanjut nampaknya. Pada bagian bawahnya cuma ada port Lightning dan speaker. 3,5 mm jack audio udah bye sejak lama. Ngomongin layar, ini dari tadi sih yang gua amazed banget. Layarnya pakai Super Retina XDR OLED 6,1 inch 1170 kali 2532 pixel 440 ppi. Pakai ceramic glass dilapisin oleh OLED Fobic coating. Ada Dolby Vision, White Color Gamut, dan True Tone. Ini sih layarnya juara menurut gua, cakep abis. Kalau kata Apple, layar yang wow, gua pribadi sih ini pendapat pribadi gue aja sih sebenarnya. Handphone itu nomor 1 layar. Kalau layarnya cakep, yang lain bisa dimaafkan. Mungkin ini karena layar OLED ya, yang membuat kontras menjadi lebih tinggi, akurasi warna yang lebih presisi, putih yang lebih putih, dan hitam yang lebih pekat. Di website, Apple mengklaim ini layar terbaik yang pernah ada pada iPhone. Jadi, wow gitu. Cakep pokoknya. Gue nggak ada habisnya muji layar iPhone 12. Tapi sih sayangnya masih 60 Hz. Di iPhone 12, Apple pasangkan dengan chipset terbaru A14 Bionic 5 nanometer. A13 Bionic yang ada di iPhone 11 udah kencang banget. A14 pasti lebih kencang. Gue belum tes seberapa signifikan perbedaan antara A13 dan A14, yang pasti lebih kencang. Teknologi terbaru sebuah chipset cuma ada 2 hal menurut gue. Kalau nggak lebih kencang, dia lebih efisien, atau bisa keduanya. CPU-nya pada A14 ini menggunakan hexa-core alias 6 core. 2 kali 3,1 GHz Firestorm dan 4 kali 1,8 Ice Storm. Udah kayak serial Game of Thrones nih, Fire and Ice. Jadi ini untuk processing aplikasi, rendering game, udah dihajar abis sama chipset ini. iPhone 12 memiliki kapasitas memori yang 64, 128GB dan 256GB dengan menggunakan RAM sebesar 4GB. Buat performanya sih udah nggak perlu diragukan lagi ya, karena iPhone 12 sudah ditenagai oleh chipset A14 Bionic, chipset paling baru dari Apple. Gak ada yang nggak bisa buat iPhone 12 ini pokoknya. Gue mainin Genshin Impact, semuanya lancar hingga 15 menit pertama. Setelah itu, chipset menjadi panas dan menurunkan performanya secara otomatis untuk menghindari overheat. Ini terjadi bukan hanya untuk iPhone 12 aja sih, seluruh smartphone dan maupun laptop demikian. Panas menjadi musuh utama dari sebuah processing unit. iPhone 12 dipakai buat rendering video, edit foto, berselancar di dunia maya, main sosial media, udah pasti nggak ada masalah. Gue cuma mau bilang performa A14 itu top class, paling cepet saat ini. Untuk segi kamera, iPhone 12 ini memiliki banyak kelebihan. iPhone 12 dimenangkan 2 buah lensa. Lensa utama menggunakan 12 megapiksel
f1623 mm dan sudah dimenamkan OIS atau Optical Image Stabilization 5 aksis. Dan untuk kamera ultrawide-nya sebesar 12 megapiksel f2,4 13 mm. Hasilnya cakep banget. Image processing-nya mantap jiwa. Warnanya yang diproduksi oleh kamera dari iPhone 12 sangat natural. Sudah support HDR dan mampu merekam 4K video 60 fps dan 1080p 240 frame per second. Untuk kamera depannya, iPhone 12 menggunakan 12 megapiksel f2,2 23 mm. Sudah support video 4K 60 fps. Kapasitas baterai iPhone 12 sebesar 2815 mAh yang sudah support dengan magnetic fast charging yang terjual terpisah. Sayangnya, pada paket penjualan, iPhone 12 ini hanya disertakan kabel Lightning aja. Nggak ada power adapternya. Yaelah Apple banget deh lu. Daya tahan baterainya tahan cuma 5-6 jam aja dengan pemakaian advance. Kalau pakai nomor normal aja untuk chat, sosial media, dan telepon, daya tahan baterai iPhone 12 kuat sampai malam hari. Hasil foto dari iPhone 12 oke banget sih menurut gua. Produksi warna yang akurat, kontrasnya yang bagus, dan detail yang didapat juga nggak main-main. Tingkat ketajaman dari iPhone 12 harus diacukan jempol. Ada penurunan ketajaman jika digunakan pada malam hari. Itu pun masih kelihatan bagus menurut gua hasil fotonya. Untuk harganya, iPhone 12 yang 64GB harganya sebesar Rp14.999.000. iPhone 12 yang 128GB harganya Rp16.499.000. Dan iPhone 12 yang 256GB harganya di pasaran Rp17.999. Harga yang disebutkan tadi belum termasuk charger MagSafe ya, yang harganya di pasaran sekitar Rp1,4 juta. Wow. Menurut gue ada beberapa fitur-fitur unggulan yang ada di iPhone 12. Pertama, chipsetnya yang super kencang. Kedua, layar OLED yang super stunning. Ketiga, hasil fotonya yang sangat menawan. Keempat, iPhone 12 sudah anti air hingga kedalaman 6 meter. Kalau menurut gue pribadi sih ada hal-hal yang cukup mengganggu dari iPhone 12 ini. Pertama, layarnya masih 60 Hz. Coba kalau 90 Hz, pasti makin ciamik layarnya. Kedua, pelit banget loh, nggak dikasih power adapter pada paket pembeliannya. Ketiga, case-nya itu fingerprint magnet. Terakhir, baterainya kurang awet aja sih menurut gua dibanding handphone-handphone merek lain. Untuk kesimpulannya, gak ada kata lain selain epic smartphone. iPhone 12 ini memang amazing dari segi performance. Epic display setiap dilihat makin menebarkan pesonanya. Dan kamera yang bagus banget menurut gue untuk ukuran handphone. Buat yang lagi cari handphone dengan performa tinggi, layar bagus, so pasti dengan lifespan yang lebih. Untuk 5 tahun ke depan, iPhone 12 ini sangat gue rekomendasikan untuk sobat review miliki. Sekian review iPhone 12 oleh Rokal Review. Sampai ketemu lagi dengan review-review selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker, serta jaga jarak. Gue Iqbal, signing out. Stay safe everyone.